Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anggi Anggraini, NIM 20231433625. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan tujuan dari pendidikan Pancasila. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila. Pertama ada landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yudiris, dan yang keempat landasan filosofis. Yang pertama landasan historis. Perkataan Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Keprabuan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada. Ditemui pada Keropak Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Selanjutnya ada landasan kultural. Pancasila tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia yang unsur-unsurnya telah ada pula dalam diri bangsa sejak dahulu kala. Selanjutnya ada landasan yudiris. Pancasila berkaitan erat dengan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum dan kekuasaan secara yudiris ketatanegaraan bagi penyelenggara pendidikan Pancasila. Dan terakhir ada landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Sehingga dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002, pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beragama dengan sikap-sikap dan perilaku yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, mampu mengenali masalah hidup dan cara memecahkannya, mengenali perubahan dan perkembangan dalam ilmu pendidikan, dan memiliki rasa persatuan. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan Pancasila menurut SK Dirjen Dikti nomor 256 tahun 2000 pasal 4. Pertama, dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dari norma Pancasila. Dan yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, untuk materi kedua yaitu kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari warga negara. Pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan juga hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara juga dapat diartikan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Selanjutnya di sini ada contoh beberapa hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Ada juga hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
Ada juga hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Dan juga ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, ini beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan warga negara dan membela tanah air. Terdapat pada pasal 27. Selanjutnya ada wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 29. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan. Ini terdapat pada pasal 28J. Ada juga wajib menunjang hukum dan pemerintahan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi ketiga mengenai manusia Indonesia yang ideal sesuai Pancasila. Pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manusia ideal. Manusia ideal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Manusia ideal itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat 5 nilai manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila, yaitu ada nilai religius, nilai humanis, nilai nasionalis, nilai demokratis, dan nilai adil. Pertama yaitu nilai religius. Nilai religius itu meliputi sikap dan perbuatan taat dan menjalankan ajaran agama. Sila pertama menyoroti tentang sisi religius. Selanjutnya ada nilai humanis. Nilai humanisme dimaknai sebagai upaya pencegahan dan pencapaian kehidupan yang rukun, nyaman, dan sentosa. Sila kedua menyoroti tentang sisi humanis. Selanjutnya ada nilai nasionalis. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga menyoroti tentang sisi nasionalis. Selanjutnya ada nilai demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sila keempat menyoroti tentang sisi demokratis. Selanjutnya ada nilai adil. Keadilan atau adil memiliki arti yaitu saat menjalankan kewajibannya dalam memakmurkan masyarakat negara tidak boleh berpihak pada satu kabilah, suku, ras, ataupun daerah tertentu. Sila kelima menyoroti tentang sisi keadilan. Selanjutnya, contoh manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila. Pertama ada contoh dalam nilai religius, yaitu saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, bekerja sama dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Selanjutnya ada mengembangkan toleransi agama sejak dini dan membina kerukunan hidup antar manusia. Selanjutnya ada contoh dari nilai humanis. Contoh dari nilai humanis itu ada tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Ada juga menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, di rumah, maupun tempat lainnya, tidak melecehkan seseorang karena apapun, dan membela kebenaran dan juga keadilan. Selanjutnya, contoh dari nilai nasionalis.
ada cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik, tidak merendahkan suku adat dan budaya lainnya, dan juga ada mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, maupun golongan. Selanjutnya, contoh dari nilai demokratis, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara daripada kepentingan pribadi, ikut serta dalam pemilihan umum, dan juga melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan juga perbuatan baik dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, contoh dari nilai adil. Ada berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, tidak membedakan seseorang karena status maupun kondisi ekonominya, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, dan juga menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Selanjutnya, arti penting ajaran agama, hati nurani, dan rasa nasionalisme dari berbagai aspek kontribusi pendidikan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pancasila yang menjadi dasar nilai pengembangan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi hendaknya dijadikan sebagai acuan dan juga penanda yang berperan sebagai penghalang dan pengingat serta pelindung yang dikembangkan oleh seluruh ilmu pengetahuan maupun teknologi. Selanjutnya, hubungan antara Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai. Selanjutnya, nasionalisme kita harus sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta ideologi negara, sehingga wujud nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi sebagai nasionalisme yang luas, cinta pada bangsa sendiri tapi masih menghargai bangsa lain. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4, yaitu ada landasan historis, landasan kultural, landasan yudiris, dan landasan filosofi. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beragama dengan sikap dan perilaku yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, mampu mengenali masalah hidup dan cara pemecahannya, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pendidikan, dan memiliki rasa persatuan. Pengertian dari hak dan kewajiban warga negara adalah hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.